Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Sadi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi dengan basis guided inquiry dan terintegrasi dengan ayat Al-Quran. Dengan guided inquiry, peserta didik diminta menemukan konsepnya sendiri melalui bimbingan dari guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu mengidentifikasi organ reproduksi pria dan wanita, mampu mengidentifikasi proses spermatogenesis dan oogenesis, dan mampu mengidentifikasi peran hormon reproduksi. Tahap orientasi. Ananda, coba perhatikan dengan seksama gambar organ reproduksi wanita dan pria berikut ini. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin kehidupan yang memiliki bagian-bagian khusus dengan fungsi luar biasa. Organ mana menurut Ananda paling berperan penting dalam proses terjadinya keturunan? Mari kita telusuri bersama dan temukan rahasia yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Sistem reproduksi memegang peran penting dalam kehidupan. Sistem reproduksi adalah rangkaian organ dan zat dalam tubuh makhluk hidup yang berperan penting dalam proses berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya, catatlah bagian-bagian penting dari organ reproduksi dan fungsinya. Ananda, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sistem reproduksi manusia, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai ayat 39. Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari setetes mani, kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Lalu Allah menyempurnakan penciptaannya menjadi laki-laki dan perempuan. Ananda, setelah mengamati gambar organ reproduksi pria dan wanita, coba hubungkan pengamatan tersebut dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Kapan tubuh mulai menghasilkan sperma dan kapan mulai menghasilkan sel telur? Apakah sperma dan sel telur dihasilkan setiap hari? Bagaimana menurut Ananda berdasarkan pertanyaan tersebut? Tahap merumuskan masalah. Dari pengamatan gambar yang telah disajikan serta ayat Al-Quran yang telah dibaca, coba Ananda rumuskan masalah yang akan kita kaji hari ini. Fokuslah perhatian pada 3 hal utama, yaitu organ reproduksi, spermatogenesis, oogenesis, dan peran hormon. Tahap merumuskan hipotesis. Sekarang, kita perlu membuat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah Ananda susun dan akan kita uji melalui kegiatan pembelajaran. Silakan tuliskan hipotesis Ananda pada lembar kerja yang telah disediakan. Dengan perumusan masalah dan hipotesis yang telah Ananda susun, kini kita siap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, siapkan diri Ananda untuk menguji hipotesis tersebut dengan cara mengamati, menganalisis, dan mendiskusikan data yang diperoleh. Tahap mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Data dapat berupa hasil pengamatan gambar, informasi dari ayat Al-Quran yang relevan, dan penjelasan ilmiah dari sumber belajar. Silahkan Ananda catat data yang ditemukan pada lembar kerja yang telah disediakan. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus kajian kita, yaitu organ reproduksi, spermatogenesis,
oogenesis, peran hormon, dan hubungkanlah data biologis dengan ayat Al-Quran. Organ reproduksi pria pertama adalah penis, sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan juga semen. Yang kedua ada skrotum, untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Selanjutnya, testis, sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma menuju vesikula seminalis. Saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma, dan uretra sebagai saluran urin dan sperma. Selanjutnya ada kelenjar yang terdiri dari vesikula seminalis memberikan nutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat menetralkan sisa keasaman urin dan peluma sebelum ejakulasi. Kelenjar bulbouretra untuk meningkatkan mobilitas sperma. Perhatikanlah Quran Surah At-Tariq ayat 6-7 berikut ini. Al-Quran Surah At-Tariq ayat 6-7 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang memancar. Secara biologis, air mani adalah cairan reproduktif yang mengandung sperma, diproduksi di testis lalu dikeluarkan melalui organ reproduksi pria. Ayat ini menjadi titik awal bagi kita untuk meneliti lebih jauh bagaimana organ reproduksi bekerja, sekaligus menyadari kebesaran Allah dalam penciptaan manusia. Organ reproduksi wanita yang pertama itu terdiri dari vulva. Vulva memiliki bagian-bagian terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, kelenjar skene, kelenjar Bartholin, mulut vagina, hiamen, uretra, dan perineum. Ovarium sebagai tempat pembentukan ovum, tempat pembentukan hormon estrogen dan hormon progesteron. Oviduk sebagai tempat fertilisasi. Uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Vagina menerima sperma atau sebagai alat kopulasi dan sebagai saluran keluar darah menstruasi dan sebagai jalan lahir bayi. Perhatikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 menyebutkan tentang haid sebagai suatu kotoran. Secara biologis, haid adalah peluruhan dinding rahim yang terjadi apabila telur tidak dibuahi. Lapisan endometrium yang menebal akan luruh dan keluar melalui vagina. Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk meneliti lebih jauh bagaimana organ reproduksi wanita bekerja, sekaligus menyadari kebesaran Allah dalam mengatur siklus kehidupan. Perhatikan Quran Surah Al-Insan ayat 2 yang berkaitan tentang spermatogenesis. Sebelum kita membaca ayat Al-Quran, mari kita pahami dulu bahwa manusia berasal dari air mani yang mengandung sperma, yang terbentuk melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di testis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan asal penciptaan manusia dari setetes mani dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2. Quran Surah Al-Insan ayat 2 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Air mani yang bercampur menuju pada pertemuan sperma dan ovum. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berasal dari setetes mani, sementara biologi menjelaskan detail mekanisme pembentukan sperma yang menjadi bagian dari mani tersebut. Spermatogenesis merupakan pembentukan sperma pada pria yang terjadi pada masa pubertas. Ini memerlukan waktu sekitar 74 hari berlangsung dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus.
Tubulus seminiferus jika diperbesar terdiri dari 3 sel, yaitu sel Leydig sebagai penghasil testosteron, spermatogonium sebagai sel induk dari sel sperma, dan sel Sertoli sebagai pemberi nutrisi bagi sperma. Tahapan spermatogenesis. Dalam tubulus seminiferus terdapat sel induk dari sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium berkromosom diploid, kemudian melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer berkromosom diploid. Kemudian membelah secara meiosis satu menjadi 2 sel, disebut sebagai spermatosit sekunder berkromosom haploid. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 sel, yaitu spermatid yang berkromosom haploid. Spermatid akan disalurkan ke epididymis dan akan mengalami spermiogenesis menjadi spermatozoa. Pada pria, dari 1 spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa. Struktur dari spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Selain itu, ada akrosom, berfungsi untuk menembus ovum. Nukleus mengandung materi genetik. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel, dan mitokondria sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Hormon kelamin pria diantaranya terdiri dari FSH yang memiliki reseptor pada tubulus seminiferus berperan dalam spermatogenesis. LH berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Selanjutnya, testosteron untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi sejak dalam kandungan. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Nah, jika diperbesar bentuk ovarium seperti ini. Jadi, inilah oosit yang akan diovulasikan. Di dalam ovarium terdapat sel induk ovum yang disebut dengan oogonium yang dilindungi oleh folikel telur. Berkembang hingga nanti dia pecah lalu mengalami ovulasi. Folikel yang ditinggalkan oosit ada corpus luteum dan corpus albicans. Tahapan oogenesis terdiri dari masa pralahir, pasca lahir, dan pubertas. Ketika di dalam janin, ovarium janin mengandung oogonium dan mengalami proliferasi melalui pembelahan mitosis menjadi oosit primer berkromosom diploid. Oosit primer berkembang melalui pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Oosit sekunder akan diovulasikan. Jika oosit sekunder dibuahi sperma, baru oosit sekunder melanjutkan meiosis kedua menjadi ootit dan 1 badan polar sekunder. Badan polar primer mengalami meiosis menjadi badan polar sekunder. Badan polar ini mengalami degenerasi dan tidak berkembang, sedangkan ootit akan berkembang menjadi ovum. Struktur dari ovum terdiri dari lapisan paling luar disebut dengan corona radiata, kemudian ada zona pellucida,
Ada nukleus pada bagian tengah dan nukleus dilindungi oleh sitoplasma. Hormon reproduksi wanita terdiri dari FSH untuk merangsang ovarium memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Selanjutnya ada LH, merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, dan meningkatkan viskositas mukus serviks. Progesteron mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita, kelenjar mamae, sekresi, jaringan serviks, dan proses kelahiran. Tahap menguji hipotesis. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Ananda sudah menduga organ reproduksi pria dan wanita dalam bekerja dan fungsinya. Bagaimana hormon kelamin mengatur siklus reproduksi, dan bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis berlangsung, serta ayat Al-Quran yang berkaitan. Di sini kita akan tahu apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan fakta. Silakan bandingkan hipotesis Ananda dengan data yang dikumpulkan. Tandai hipotesis yang sesuai dengan data dan lakukan revisi hipotesis yang tidak sesuai. Tahap merumuskan kesimpulan. Sekarang, setelah menguji hipotesis, mari kita tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita rumuskan di awal. Untuk melihat ketercapaian pembelajaran kita, silakan kerjakan tugas evaluasi ini pada buku latihan Ananda. Oke guys, segitu dulu ya tentang sistem reproduksi. Pahami baik-baik biar sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.